Mama apaan sih? Hari ini nelfon Iren mulu. Tuh Iren lagi sebel sama Mama. Duh apaan sih nelfon lagi? Ih, Mama ya. Pokoknya Iren gak mau angkat telepon dari Mama. Titik. Iren! Jadi lu males ngomong sama gue? Lu gak mau ngangkat HP gue? Mama kok ngomongnya lu gue sama Iren? Iren! Jadi lo males ngomong sama gue? Lo gak mau ngangkat telepon gue? Kalau lo males angkat telepon gue, terus gimana kerjaan lo beres kan? Yuk, ya mbak. Nah, skrip Iren udah selesai nih. Tinggal Iren kirim ke emailnya Mbak Gista. Habis ini kita nonton satu film ya, Beb? Oke. Ntar Iren kirim dulu. Mbak. Hah? Tuh, mamanya Mbak Iren email tuh. Biarin aja Iren gak mau buka. Nggak boleh gitu, gimana pun kan itu mamanya Mbak Iren. Kalau ada yang penting gimana? Udah bener sini, biar Bebe aja yang buka deh. Udah buka nih. Bebe bacain ya. Kenapa? Cowoknya cakep-cakep banget Mbak tuh. Tuh dikirimin foto cakep-cakep banget cowoknya. Ih, Mama mau jodoh-jodohin Iren ya? Bagus dong. Oh, bagus sih, emang Iren Siti Nurbaya apa dijodoh-jodohin? Iya enggak, tapi emangnya nggak pengen punya pacar. Ya pengen. Cuma gara-gara Mama tuh Iren jadi nggak jadi punya cowok tahu. Makan yang banyak. Mama. Iren? Mama ngapain di sini? Enggak ngapa-ngapain. Mama juga mau makan, lapar. Kebetulan lewat. Nggak lagi mata-matain kalian kok. Tapi mumpung lagi lewat sekalian gabung aja ya. Semestinya kalau makan mie atau makan apapun jangan sampai bunyi, ganggu. Ya, nggak bagus. Ya Tante. Ya. Maaf ya Tante. Aduh, itu mulut yang bunyi. Makan mie bunyi, mulutnya juga bersendawa, makanan juga nggak dihabisin. Iren, kamu kenal di mana sama laki-laki ini? Ya gitu ya Beb, cowok-cowok itu ngejauh dari Iren. Iren sedih deh, Iren gak bisa pacaran kayak teman-teman lain. Soalnya mereka semua takut sama Mama. Baby kok gak komen sih? Beb, kok gak komen? Oh enggak, ini lagi nyatetin nomor-nomor. Kalau Mbak Iren nggak mau, buat Baby aja biar Baby yang prospekin cowok-cowok. Baby! Kan seharusnya kamu juga udah jadi produser. Kalau kamu produser bukan hanya nambah uang, tapi wawasan sosial kamu akan semakin luas. Betul nggak Mbak Gista? Jadi nanti kebetulan emang saya kerjanya lebih dulu dari Iren. Iren juga bisa kok Tante suatu saat jadi produser, tapi ya butuh waktu. Lama. Saya lihat sesuatu yang sangat saya hafal. Ini pasti mejanya Iren. Ya Iren, nggak pernah berubah kamu ya, lihat. Nggak di rumah, nggak di kantor, kayak begini terus. Semua berserakan. Gimana kamu mau fokus kerjanya? Nggak mungkin bisa fokus kan? Nggak berubah-ubah kamu. Berubah itu tadi ini di sini. Iren, contoh itu meja. Semua bersih, kerja pasti fokus. Jelas aja Mbak Gista jadi produser. Aduh, Iren udah nge-briefing Sasa sama Aubrey. Oh iya, belum Mbak. Iren ke Green Room sekarang ya Mbak ya? Tante ini Iren nggak apa-apa sambil kerja. Oh mau kerja? Oh nggak apa-apa. Tapi kalau saya ikut lihat Iren kerja nggak apa-apa juga kan? Saya janji nggak akan ganggu.
Boleh tante, boleh, terserah Iren aja sih kalau saya. Mbak Gista, Mbak, tolong dengerin Mbak, Iren butuh bantuan Mbak Gista sekarang, Mbak. Ini darurat, Mbak. Hah? Mbak. Mama, jadi Mama tuh sekarang bukan cuma ngatur hidup Iren, tapi juga ngatur hidup orang lain. Siapa? Mbak Obri. Kok bisa? Iya, Mama tuh emang gitu, Mbak. Mama tuh emang gak ngerti deh gimana strategi Iren ngadepin sikapnya Mama. Mama tuh selalu aja mau ikut campur urusan orang lain, otoriter, Mbak. Pokoknya Mama tuh selalu maksain kehendaknya Mama deh. Apa-apa harus ini, harus Mama harus... Memangnya Mama seperti itu, Iren? Itu Mbak, tadi di Gerindra belum selesai nge-brief house-nya, Mbak. Bentar, Mbak. Itu sebentar nge-brief belum selesai. Nah. Iren. Kamu aja duluan. Mama duluan aja deh. Kamu aja. Mama duluan aja. Ya udah. Mama yang duluan ya. Iren, setelah Mama lihat kerjaan kamu di sini, Mama sadar kalau kamu itu bahagia di sini. Dan Mama nggak akan maksa kamu untuk ambil kuliah S2 ekonomi. Mama lihat kamu sudah ada di tempat yang tepat. Kamu unik, kamu punya keistimewaan tersendiri dan Mama bangga sama diri kamu. Makasih ya, Ma ya. Mama udah jadi mama yang perhatian dan bijaksana. Iren jadi pintar juga karena Mama yang ngajarin dari kecil. Iren juga minta maaf ya, Ma, karena selama ini Iren gak bisa jadi anak yang sempurna buat Mama. Iren, kamu itu unik dan kamu sempurna bagi Mama. Kamu anak Mama yang sempurna. Mama meminta maaf sama kamu karena Mama sering memaksa kehendak Mama. Tapi Iren tahu kok sebenarnya itu buat kebaikan Iren kan, Ma? Cuma Irennya aja yang suka nggak setuju. Maafin Iren juga ya, Ma. Iren? Iya, Ma. Terakhir kali kamu keramas kapan? Terus kenapa berantakan kayak begini rambut kamu? Jangan di depan muka kayak begini dong, ya? Mama tuh kan Mama ngatur-ngatur lagi. Iren, kamu nggak bisa senyum, nggak bisa ketawa, nggak bisa bercanda. Ini bercanda? Bercanda, Beneran? bener. Nggak Janji? apa-apa, aut-autan.